Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Natalia Indriana Sabandar SSITO dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Flexing yang didasarkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bersama dengan saya, hari ini Rachel Venina Deborah. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami pun juga langkah-langkah kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami akan menghayatinya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh memahami betul apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Teens, setiap kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah flexing, yaitu perilaku yang suka memamerkan kemewahan di media sosial. Banyak contohnya, ada yang suka memamerkan tas branded dengan harga ratusan juta, ada juga yang suka memamerkan perhiasan ataupun rumah mewah, ataupun juga mobil mewah. Banyak. Namun, akibat perilaku pamer ini atau flexing ini, tidak sedikit orang yang harus berurusan akhirnya dengan hukum. Karena ternyata kekayaan dan barang-barang mewah yang dipamerkan adalah hasil dari menipu atau korupsi. Ternyata sikap suka pamer sebenarnya juga sudah ada sejak dulu. Seperti yang diceritakan di dalam teks Alkitab pada hari ini, pemuka agama Yahudi pada saat itu suka sekali memamerkan kesalehan mereka. Mereka seringkali berdoa di tempat yang ramai demi bisa eksis dan dipuji oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Karena itulah Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak berperilaku demikian. Bahkan Yesus mengajarkan mereka agar berdoa di ruang tertutup yang tidak terlihat oleh orang lain. Apakah itu berarti bahwa kita hanya boleh berdoa di tempat tertutup saja? Sebenarnya fokus ajaran Yesus bukanlah pada tempatnya, melainkan pada sikapnya. Daripada kamu berdoa di tempat ramai dan dilihat oleh banyak orang hanya supaya bisa dipuji, lebih baik kamu masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan berdoa. Biarlah hanya Tuhan yang melihat dan juga biarlah hanya Tuhan yang memuji kesalehan kita. Teens, berdoa tidaklah terikat oleh ruang dan juga waktu. Kamu boleh berdoa di mana saja dan juga kapan saja. Tapi ingatlah bahwa doamu, doa setiap kita, itu bukanlah sarana untuk memamerkan kesalehan. Bisa jadi ada seseorang yang masuk ke dalam kamar, menutup pintu lalu berdoa. Namun ada kamera yang merekam saat ia sedang berdoa. Lalu ia mengunggahnya di media sosial. Atau seseorang berdoa di sebuah warung saat hendak makan. Tetapi ia sungguh-sungguh mengucap syukur atas makanan yang hendak dimakannya. Jadi bukan masalah tempat, melainkan tentang sikap hati. Dimanapun setiap kita berdoa, jika hati kita mengarah kepada Tuhan, itulah doa yang sebenarnya.
Teens, inilah yang boleh sama-sama kita refleksikan, bahwa kehidupan iman kita, terutama kesalehan kita, itu baik di hadapan Tuhan ketika dilakukan dengan ketulusan hati, bukan hanya untuk memamerkan diri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh mengingat bahwa ketulusan hati kami, sikap hati kami di hadapan-Mu lah yang terpenting Tuhan. Bukan di hadapan orang lain, bukan di hadapan sesama kami, apalagi hanya untuk mendapat pujian semata dari saudara-saudari kami Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, setiap kami boleh menjadi pribadi yang tulus hati, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bukan hanya mau memamerkan diri di hadapan sesama kami Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, ketika kami di sekolah, pun ketika kami di rumah Tuhan, bahkan ketika kami dalam pelayanan kami di gereja. Kami percaya Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kami untuk kami boleh tetap tulus hati melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan melakukannya hanya untuk memamerkan diri kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan kehidupan kami. Amin. Teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.